Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena dengan NIM 124190022. Nah, saya merupakan program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak, yang mana saya sekarang di sini sudah semester 3, yaitu semester 3 kelas A. Kemudian saya di sini akan membuat sedikit materi mengenai tugas mata kuliah hukum sosio antropologi hukum Islam, yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah tersebut, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Husnul Nahdia SHMH. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, apa saja sih faktor-faktor dari sosiologi antropologi hukum Islam itu? Nah, di sini saya akan membahas 7 macam faktor yang mempengaruhi sosioantropologi hukum Islam, yaitu diantaranya yang pertama ada faktor sosial. Nah, faktor sosial ini merupakan hukum Islam. Nah, hukum Islam ini membutuhkan struktur masyarakat untuk tegak dan tersampaikan secara turun-temurun. Kemudian adapun contoh dari faktor sosial ini ialah aturan mengenai tata krama dan kewajiban anak terhadap orang tua yang diajarkan secara intensif di lingkungan pesantren ataupun keluarga besar, begitu. Kemudian ada faktor kedua, yaitu faktor budaya. Nah, faktor budaya ini merupakan hukum Islam yang mengenal prinsip. Nah, prinsip itu ialah al-'adatu muhakamah, yang mana ini merupakan adat. Nah, adat ini dapat menjadi hukum juga. Yang mana selama tidak bertentangan dengan prinsip akidah, hukum adat tersebut masih bisa digunakan dan dipakai. Selama hukum adat itu tidak bertentangan dengan prinsip akidah dan undang-undang dasar yang telah ditetapkan, maka hukum adat itu masih bisa berlaku. Contohnya yaitu misalnya tradisi halal bihalal di Indonesia, yang mana secara syariat ini tidak ada perintah khusus, namun secara budaya menjadi sebagai sarana implementasi perintah sebagai silaturahmi antara masyarakat dan di ranah pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu faktor ekonomi, ataupun bisa kita disebut dengan economic factors. Nah, begitu. Yang mana ini merupakan kapasitas ekonomi yang menentukan bagaimana hukum-hukum tertentu itu, terutama yang bersifat kebendaan, yang dijalankan. Nah, adapun contoh yang dapat kita ambil dari sini itu ialah seperti munculnya sebuah inovasi. Nah, adapun seperti zakat profesi atau zakat penghasilan bagi karyawan kantoran. Nah, yang mana ini muncul dikarenakan adanya suatu pergeseran struktur pekerjaan dari agraris ke industri ataupun jasa. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya yaitu faktor keempat, yaitu faktor politik. Nah, yang dimaksud dengan faktor politik di sini ialah faktor politik ini dan kekuasaan ini, yang mana di sini hukum itu membutuhkan kekuasaan ataupun political will. Nah, yang mana yang dimaksud di sini ialah untuk mendapatkan legitimasi hukum atau legitimasi yuridis yang kuat di sebuah negara. Nah, kemudian contoh dari faktor politik dan kekuasaan ini ialah adanya kompilasi hukum Islam ataupun yang sering disebut dengan KHI, yaitu
di Indonesia ini yang mengatur pernikahan dan waris, sehingga sengketa tersebut bisa diputuskan secara resmi di pengadilan agama. Kemudian adapun faktor yang kelima yaitu ialah faktor agama dan spiritualitas. Nah, yang dimaksud di sini yaitu tingkat dari pemahaman agama masyarakat untuk menentukan bagaimana sebuah hukum ditafsirkan itu, atau seperti tekstual dengan kontekstual gitu. Nah, adapun contoh dari faktor ini ialah seperti perbedaan fatwa. Nah, perbedaan fatwa ini mengenai bunga bank dengan adanya masyarakat yang mengikuti fatwa haram yang mutlak. Nah, ada pula yang melihatnya sebagai kebutuhan ekonomi darurat, tetapi tergantung dengan otoritas ulama yang diikuti. Kemudian faktor yang keenam yaitu adanya faktor historis. Nah, faktor historis ini sejarah panjang sebuah wilayah membentuk karakter hukum yang unik melalui asimilasi. Nah, contohnya yaitu sistem waris di Minangkabau. Nah, seperti yang kita ketahui, di Minangkabau ini adanya memadukan hukum Islam dengan hukum adat matrilineal, yang mana maksud dari hukum adat matrilineal ini sistem kekeluargaan yang menganut dari keturunan ibu atau mama. Nah, begitu, yang mana ini menciptakan corak pembagian harta yang khas di wilayah tersebut, yang mana setiap harta waris itu lebih diturunkan dan dikhususkan dan dipokokkan lebih utama kepada kaum perempuan begitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada ini faktor globalisasi dan teknologi. Nah, teknologi ini memaksa hukum Islam untuk merespon tantangan baru yang belum ada di masa lampau, seperti fatwa mengenai keabsahan akad nikah via video call atau hukum bertransaksi menggunakan mata uang yaitu kripto. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.